Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi SAG MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Video kali ini akan berbicara tentang pengenalan penerbitan artikel jurnal ilmiah pada jurnal dengan predikat Sinta 6 sebagai tuntutan kebutuhan mahasiswa PPG di LPTK UIN Bukit Tinggi tahun 2025, di mana mahasiswa tersebut diwajibkan menjadikan penelitian tindakan kelas mereka menjadi artikel jurnal ilmiah. Namun demikian, pembahasan ini juga akan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa pada prodi lainnya yang juga ingin menerbitkan artikel pada jurnal Sinta 6. Ini merupakan rekaman Zoom meeting yang kami laksanakan tanggal 18 Januari 2025 bersama kelas M K2 LPTK UIN Bukit Tinggi. Selamat menyaksikan sajian kami berikut, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, bagi Anda yang belum mendukung channel ini, silakan berikan dukungannya berupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita akhirnya bisa bertemu untuk membahas kelanjutan rancangan jurnal yang akan kita coba terbitkan menjelang akhir kegiatan PPG kita. Selanjutnya, salat berangkai salam pada junjungan alam sedunia Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pak Ibu mahasiswa PPG kelas M yang masih berjibaku dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan PPL, di samping itu juga sudah memikirkan portofolio untuk diupload sebagai bagian dari kegiatan UKIN. Ditambah lagi Bapak Ibu juga harus belajar keras untuk mengulang kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipelajari pada modul-modul sebelum ini. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu? 65% menurut saya modalnya adalah dari modul. Baik modul pedagogi maupun modul profesional, itu modalnya 65%. 35%-nya dari pengetahuan umum di luar modul itu. Tapi tetap saja nanti berkaitan dengan apa yang ada di modul itu, konsepnya, teorinya, tetap aja bersandar pada modul-modul yang sudah kita pelajari. Pada kegiatan UP itu hanya Bapak Ibu yang berusaha one man show, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk diri sendiri, ya. Hanya usaha yang bisa Bapak Ibu lakukan dan doa yang bisa Bapak Ibu panjatkan. Karena tidak campur tangan lagi dari LPTK untuk kegiatan UP itu. Dan itu perlu Bapak siapkan, Bapak Ibu siapkan dari aspek pengetahuan-pengetahuan yang masuk implementasi-implementasi dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipelajari. Karena soal yang ada di UP itu semuanya hot, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan diberi pengantar terlebih dahulu, dan pengantar itu pada hakikatnya adalah pengembangan dari teori yang ada. Nah, nanti diminta pemahaman Bapak Ibu tentang narasi yang diberikan di soal itu. Narasinya bisa jadi panjang. Kenapa? Karena soalnya adalah hot. Itu memang betul-betul perjuangan Bapak Ibu nanti. Itu panjang lebarnya nanti kita bicarakan pada saat pembekalan UP nanti ya Bapak Ibu. Dan kemudian akan ada latihan-latihan soal sehingga sampai Bapak Ibu dekat dengan soal-soal UP yang semestinya. Kami dalam beberapa hari ini, tim pembuat soal tryout, maksudnya TO, sedang berupaya juga, sedang berjibaku juga membuat soal-soal. Nanti dalam beberapa hari ke depan kita akan tryout.
Itu latihan-latihan yang akan diberikan LPTK agar Bapak Ibu terbiasa dengan soal-soal HOTS itu. Soal-soal yang panjang itu yang butuh analisis, sintesis, dan evaluasi. Karena soal HOTS itu adalah C4, C5, dan C6. Atau kalau kita gunakan taksonomi Craigwall adalah analisis, evaluasi, dan kreasi berpikir. Ya, itu ya. Oke. Bapak dan Ibu, kita akan mencoba membahas lebih lengkap lagi dari kemarin berkenaan dengan peluang tulisan kita bisa masuk ke artikel jurnalnya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berbagi layar. Dilihat layar saya Pak Ibu. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Pertama, kita tetap menggunakan browser sebagai alat searching kita. Terserah nanti browsernya mau menggunakan Google Chrome seperti yang saya gunakan, atau Bapak Ibu juga akan menggunakan Mozilla yang ada, atau Internet Explorer juga ada bawaan dari Windows. Silakan gunakan. Baik, ketika browsing, silakan aktifkan Google. Seperti ini. Akan gunakan Google untuk mesin pencarinya, search engine-nya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke Sinta juga boleh. Atau Bapak Ibu buat jurnal pendidikan Sinta. Ini juga boleh. Seperti ini. Oke, nanti akan keluar Sinta ya. Ini kan sudah juga kita bicarakan kemarin. Sampai di sini kan bisa paham Bapak Ibu? Saya? Bisa Pak. Ini rasanya akan lebih apa ya? Akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah mengkhususkan keywordnya pada Jurnal Pendidikan Agama Islam Sinta 6. Kita nanti akan ketemu dengan beberapa jurnal. Kita perlu cek aja apakah dia memang Sinta 6 atau tidak. Pada beberapa bagian nanti dijelaskan bahwa dia sudah pakai Sinta 6. Nih seperti ini. Jurnal Pendidikan Islam Sinta 6. Oke. Lalu mana lagi? Ini kurikula yang seperti yang kita lihat semalam. Kurikula Sinta 6. Apalagi? Tabiin, Jurnal Pendidikan Islam. Nah, kita ragu. Ini apakah Sinta berapa? Kita lihat aja langsung. Kita lihat aja ke jurnalnya. Kita buka. Nah, ternyata dia Sinta 6. Udah. Kalau kita berminat di jurnal ini, Bapak Ibu, kita berminat di jurnal ini, maka kita bisa masuk jurnalnya. Nah, gimana cara kita masuk ke jurnalnya? Kita klik website jurnalnya ini. Ini ada tombol website, kita klik tombol website jurnalnya. Nah, maka dia akan langsung menuju jurnal Tabiin. Oke, baik. Setelah kita bertemu dengan jurnal Tabiin ini, tadi kita sudah temukan nggak? Jurnal Tabiin ini siapa yang nerbitkan udah ketemu nggak? Nah, kita balik lagi lah. Nah, ini dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam IAU Ulum Gresik. Nah, kita berminat nih. Kenapa? Nah, Gresik itu kan cukup jauh dari kita. Oke, baik. Dan pulaunya udah berbeda ya. Oke. Kita minat di Tabiin. Oke, kita akan masuk di Tabiin. Ini artikel yang sudah terbit sebelumnya ya. Apa yang kita cari Bapak Ibu kalau kita berminat dengan jurnal ini? Apa yang kita cari pertama kali? Template. 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 Nah, kita cari template. Mana templatenya? Cari ke bawah. Ah, ini template. Setiap jurnal pasti menyertakan template. Template itu adalah format naskah. Nah, silakan diklik. Nah, ini berarti template-nya. Berarti jurnal ini menggunakan model seperti ini. Tabiin, Jurnal Pendidikan Islam. PISSN nih. PISSN. Ya kan ada. Mereka yang mungkin nih kita abaikan aja. Volume berapa, nomor berapa, bulan berapa. Biar aja mereka ngisi. Walaupun ini hanya contoh aja. Dibuatnya 2020. Biar aja.
Ini mereka yang isi nanti. Kita mau terbit di volume berapa, nomor berapa, hak mereka nanti. Yang paling kita perhatikan adalah ini. Ini judulnya. Ya. Lalu ada penjelasan di bawah. Type less than 120 karakter, 14 bit book Doraemon. Nah, berarti untuk judul adalah maksimal 120 karakter. Ukuran fontnya 14, fontnya book Doraemon. Harus ketika kita ketik, nggak boleh Times New Roman. Kita patuhi aja. Kenapa? Karena permintaannya book Doraemon. Nah, nanti inilah fontnya nanti. Berapa ukurannya? 14. Oke. Kemudian ada Fish Author, penulis pertama. Ukurannya 12 pt, masih Doraemon. Oh, Doraemon ya. Kalau di atas book Doraemon. Dua font yang berbeda itu. Nanti kita lihat kita download dulu. Kita download dulu dalam bentuk Microsoft Word ya. Kenapa? Supaya kita bisa mengeditnya. Oke, kita terdownload. Kita coba aktifkan. Kita tutup ini dulu ya. Supaya tampil saya bertukar layar. Pindah ke Microsoft Word. Microsoft Word. Ini template yang sudah kita download tadi. Nah, kita enable editing dulu, Pak Ibu, jangan lupa. Enable editing ini biasanya dari file-file yang kita download dari internet, biasanya enable editing. Supaya bisa mengeditnya, tentu kita klik. Setelah kita klik, berarti sudah jadi file kita, gitu ya. Itu tadi file internet. Nah, ini. Ini Doraemon. Book Doraemon ada nggak? PPT Book Doraemon. Atau Doraemon ini maksudnya? Doraemon aja, Pak. Oh iya, Doraemon aja ini. Coba lihat. Book Doraemon ada nggak? Oh, nggak ada katanya. Ya, Nggak ada. Salah nih kata book ini nggak ada ini. Doraemon. Ya. Nah, ini hurufnya Pak Ibu. Itu maksudnya ya. Jadi penulis pertama 12. Kalau judul apa tadi? 14. Nah, udah diaturnya ini. Kita tinggal merubah aja. Caranya supaya jangan hilang mencarinya, hapus ini. Tinggalkan satu huruf. Nah, dihapus semuanya. Kalau dihapus semuanya, kita kehilangan nanti. Dia akan kembali ke Times New Roman mungkin. Nah, kita ketik aja di sini. Walaupun akan salah misalnya. Pengaruh. Nah, baru dihapus. Jadi Doraemonnya tetap. Jadi kita tidak mau merubah-rubah. Bla 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 seterusnya. Maksimal berapa? 120 karakter. Itu judul ya. 120. Itu harus ingat. Bapak Ibu ketik judul Bapak Ibu 121, ada kemungkinan reject nanti. Tapi kalau Bapak ketik punya judul 118, nah di bawah 120 ya. Ini ada peluang untuk diterima. Nah, kemudian cara nulisnya, institutnya apa, company-nya apa, kemudian emailnya apa. Oke. Nah, abstrak, penulisan abstrak. Emailnya tuh email Bapak Ibu. Oh, email pribadi Nah, kita email. ya. Ini kan penulis pertama nih. Ya. Nah, nanti kalau ada penulis kedua, buat lagi penulis kedua. Kalau ada penulis ketiga, buat penulis ketiga. Tentunya penulis keduanya adalah dosen pembimbing. Nanti saya kirimkan email saya ya. Karena email yang harus masuk jurnal itu, kalau kami dosen haruslah email institusi. Nggak boleh email Gmail, nggak boleh Bapak Ibu. Jadi nggak diakui tulisannya. Emailnya harus email institusi. Kami punya email institusi. Nah, kalau saya emailnya gini. Jadi kami dosen pasti punya. Berarti Pak, kami guru ada juga email belajar ID dari Kemendikbudristek. Pakai itu berarti Pak. Ya, pakai itu bagusnya, Bu. Karena itu adalah email institusi. Atau Bapak Ibu punya email institusi juga? Email belajar ada, Pak. Kemendikbud kan?
Pembelajar Iya. ID. Email apa ada Pak? Email pegawai? Ya, email pegawai. Iya, Iya ada. Ada Kemenak, Kemendikbudnya kan? bukan Kementerian. Kemenak. Oke, sebentar. Email itu bisa dibuka nggak? Bisa dicek nggak emailnya di dalam? Kotak masuknya gitu, Pak? Ya, inboxnya. Oh, bisa, Pak. Oke, baik. Itu gunakan. Bisa, Pak. Ya. Oke. Kan sampai email itu ada, tapi kita nggak bisa ngecek emailnya, nggak bisa ngecek inboxnya. Bapak Ibu, kenapa email ini masuk? Karena nanti pada beberapa jurnal ada dijelaskan di sini siapa yang jadi korespondensi author namanya. Korespondensi author itu adalah penulis yang akan dijadikan korespondensi. Itu tidak mesti penulis pertama. Bisa jadi penulis kedua, bisa jadi penulis ketiga. Ditetapkan oleh penulis pertama sebagai koresponden author namanya. Jadi email perbaikan dari artikel yang dilakukan oleh reviewer dikirimkan oleh editor in chief mereka ke email koresponden. Sehingga makanya email ini harus bisa dicek inbox-nya. Pesan masuknya bisa dicek. Kenapa? Karena nanti perbaikan-perbaikan ke orang itu perginya. Kalau seandainya jurnalnya tidak menyertakan, seperti jurnal ini, kan tidak ada istilah dia katakan, koresponden autornya mana? Nggak ada kan? Nah, koresponden autornya langsung ke penulis pertama. Maka seluruh perbaikan, seluruh catatan akan dikirim ke email penulis pertama. Makanya emailnya harus aktif Bapak Ibu. Nanti dia sudah ngirimkan perbaikannya, tapi kita nggak tahu emailnya masuk atau tidak. Nah, pernah pula ngecek. Atau bahkan bisa jadi inboxnya bisa dicek. Akhirnya jurnal kita tak kunjung diterbitkannya. Padahal dia sudah memberikan catatan ringan cuma. Artikel Anda bisa kami terbitkan setelah Anda melakukan perbaikan sebagai berikut. 1. Perbaiki judul. 2. Perbaiki abstrak. Nah, ringan misalnya. Tapi karena emailnya nggak kita ketahui, kita nunggu aja. Jurnal kita kok nggak terbit-terbit? Padahal jurnal kita sedang dalam perbaikan. Sedang ada email yang dikirimkan oleh editornya. Tapi kita nggak tahu. Bisa jadi kita nggak buka email, atau justru kita tidak bisa membuka inbox misalnya. Ya, oke Bapak Ibu. Intinya dalam pembuatan jurnal ini, Bapak Ibu harus mematuhi template. Template ini harus Bapak Ibu patuhi. Ya, ketika abstraknya seperti ini, kok nggak di tengah abstraknya? Nggak cantik ini, ditengahkan aja, ketengahkan aja. Salah nanti. Reject Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah merusak gaya orang. Iya. Seperti apa yang ada di template-nya? Seperti itu. Jadi masuk kandang kambing, mengembek. Nah, istilahnya. Masuk kandang harimau, mengaum. Jadi kalau memang abstraknya seperti ini, udah patuhi aja. Nggak bagus bentuknya, layoutnya nih. Yang Bapak Ibu ganti layout orang. Anda terbit tulisan Bapak Ibu. Melawan arus namanya. Nah, ini keyword juga. Inilah gaya mereka. Ya udah, tiru aja nih Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu di setiap penjelasan ini bukan abstrak sebenarnya, tapi menjelaskan tentang abstrak. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ini setelah di blog copy masuk ke Google Translate. Ketik Google Translate English to Indonesia. Nih, masukkan Englishnya. Nah, ini Indonesianya. Nah, bacalah. Dan faktual yang memuat tujuan penelitian, temuan penelitian dan kesimpulan utama. Sebaiknya disajikan terpisah dari artikel sehingga independen, tidak lebih dari 250 kata. Di mana dia tadi aturannya tadi? Ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia dalam satu paragraf. Bukan Inggris dan Indonesianya satu paragraf bercampur, bukan. Inggris satu paragraf, Indonesia satu paragraf. Ya. Oh, berarti tidak campur dalam satu paragraf ya, Pak? Tapi satu paragraf, abstraknya satu paragraf.
Nah, yang memuat. Nah, ini isinya. Tujuan penelitian, metodologi, analisis data, temuan penelitian. Diketik dengan font Garamond 12 PT spasi tunggal. Dia ngatur itu spasinya tunggal. Ya. Itu caranya ya. Kalau seandainya Bapak Ibu bingung, nah masuk ke translate. Nah, kemudian apa lagi? Oh, sebenarnya ada penjelasan lain yang nggak dijelaskannya ini Bapak Ibu. Tapi kasat mata. Apa itu? Bapak Ibu harus memiringkan tulisan abstrak. Miringkan tulisan abstrak. Kenapa? Karena di sini kan miring nih, italic kan? Nah, maka abstrak Bapak Ibu juga harus italic. Terus Bapak Ibu miringkan nih. Nah, jangan sampai Bapak Ibu tidak memiringkan abstraknya. Jadi masalah. Kalau yang bahasa Indonesianya juga italik, Pak. Di sini nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan. Nah, Iya, kalau nggak ada penjelasan kan kita ragu tuh ya. iya. Kan kita ragu. Nah, gini aja caranya. Kalau kita ragu seperti itu, caranya seperti ini. Nah, dia tadi. Nih. Nah, kan kita ragu tuh. Kita lihat Atabien. Kita lihat di tulisan orang sudah pernah jebol. Kita ambil PDF-nya. Oh, ternyata nak miring ya. Abstrak. Walaupun bahasa Inggris nak miring ya. Iya. Nah, tidak juga satu spasi nih. Kenapa ya? Tadi katanya satu paragraf katanya. Tapi ini, Iya, banyak paragrafnya, Pak. oh dua, tiga, empat jebol juga ya. Harusnya nggak jebol nih. Menyalahi. Ini contohnya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ragu, lihat aja tulisan yang sudah pernah terbit ya. Iya, Pak. Tapi kalau bentuk ya kayaknya betul nih abstrak ke pinggir kan. Tapi abstrak bahasa Indonesia mana? Ada. Nanti kita cari tulisannya yang berikutnya. Konsisten nggak dia ya? Kita coba lihat. Ini yang paling atas lah. Nih, kita lihat PDF-nya. Nah, ini baru yang betul ya. Oh iya, Tapi miring. miring. Tapi nggak juga Bahasa bahasa Inggris. Oh, ini buatnya abstrak berbahasa Indonesia ya. Sepertinya boleh nih Bapak Ibu. Ini buktinya aja tulisan orang ini jebol ya. Iya, bahasa Indonesia, Pak, nggak pakai bahasa Ya, Inggris. ya udah. Itu aja ya Bapak Ibu pedomannya. Bapak Ibu lihat aja ke jurnalnya. Nih ke jurnalnya. Gimana ya? Orang-orang yang sudah pernah jebol kita lihat aja tulisannya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang paling benar nih. Saya Oh iya, Inggris. itu juga. Nah, ini ya satu paragraf nih. Nah, ini yang paling benar yang ngikut pada template. Tapi yang nggak ngikut pada template ternyata jebol juga. Ya, itulah. Mungkin ini juga rahasianya Sinta 6 ini. Nggak terlalu ketat. Kalau di Sinta 2 jangan coba-coba seperti ini, Pak. Sinta 3 juga nggak bisa. Macam-macam. Kalau jurnal Sinta 3 ketat sekali. Sinta 3 ke atas lah. Ketat sekali. Nanti di rejectnya tulisan kita gara-gara hanya sekedar format. Belum konten ya. Ada kebingungan? Oke. Sudah bisa mencari jurnal kan? Google Chrome, cari jurnal pendidikan Islam, atau cari jurnal tentang karakter, juga boleh. Serah Bapak Ibu. Nah, sematkan kata Sinta 6. Hmm. Ketika Bapak Ibu sematkan kata Sinta, maka dia pasti akan ke Sinta. Nah, dia pasti akan ke Sinta. Apapun jurnalnya yang diklik, ketika kita mengklik, ada tadi Google. Oh ya, Google. Seperti ini, Google. Nah, ketika kita cari seperti ini ada lambang-lambang Sinta seperti ini, Pak Ibu. Ketika ada lambang Sinta, dia akan ke Sinta nanti. Kecuali dia tidak lambang ke Sinta seperti ini, kurikula, dia langsung ke jurnal. Tidak masalah, Pak Ibu. Juga kita akan bisa nanti menuju jurnal. Oke, setelah itu hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat ini Sakafutana, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pesantren. Nggak tahu di mana.
Nah, nanti Sinta 6. Masuk ke webnya seperti ini. Nah, kita akan ketemu dengan jurnal. Jurnal pasti yang pertama sekali yang harus Bapak Ibu cari adalah template. Oke. Ya, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Nah, setelah itu download. Oke, Bapak Ibu, setelah di-download, Bapak Ibu sesuaikan tulisannya. Kalau sudah sesuai, apa yang harus Bapak Ibu lakukan lagi? Tulisan sudah jadi ke dalam artikel jurnal. Ya, template-nya sudah ada. Dan kita sudah menandakan bahwa jurnal kita akan masuk. Oke, kita akan masuk. Kalau dapat Bapak Ibu diskusi nanti ya. Nah, teman-teman yang ada di kelompok, saya jurnalnya ini loh, gitu. Saya jurnalnya udah dapat ini. Jadi nggak ada yang sama. Kapan perlu ketua bikin list di grup? Ya, Pak. A jurnalnya ini, si B jurnalnya ini, si C jurnalnya ini. Kalau ada yang sama, ganti. Apa yang duluan itu milik dia. Oke, Pak. Nah, itu. Jadi tidak ada orang yang di kelas ini yang jurnalnya sama. Untuk jurnalnya itu kan harus kampus negeri kan, Pak? Nah, pokoknya pokoknya Yang Sintana. tersinta 6 gitu kan, Pak? Nah, Ya. seperti ini. Ini Sakafatuna ini sekolah Untuk tinggi ilmu Cirebon. tarbiyah tadi kan swasta. Iya, Pak. Iya, Pak. Boleh. Pokoknya Sintana. Syaratnya kan Sintana. Iya. Oke, baik. Setelah template-nya Bapak Ibu download, oke. Lalu Bapak Ibu buat artikelnya. Setelah artikelnya lengket di template-nya, setelah dicek, rasanya tidak ada yang salah lagi dari template yang ada. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Register ke jurnalnya. Bapak Ibu harus dapatkan akun di jurnalnya. Oh, berarti untuk setelah tulisan kita selesai emang harus registrasi berarti ya, Pak? Kalau Bapak Ibu tidak registrasi, Bapak Ibu tidak akan dapat form pengiriman artikel. Oh, Oke? Iya, Pak. Paham ya? ya, Pak. Nah, jadi setelah jurnalnya kita pinang, lalu kita buat jurnalnya. Setelah jurnalnya, artikel maksudnya. Artikelnya kita buat, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah register di jurnal tersebut untuk mendapatkan akun. Kenapa harus register? Karena kalau tidak ada akun, Bapak Ibu tidak akan dapat form pengiriman artikel. Tidak akan dapat formnya. Form itu formulir. Formulir pengiriman artikel. Bapak Ibu tidak akan dapat. Karena nanti dari form registrasi itu baru Bapak Ibu login. Kalau registrasi Bapak Ibu sudah berhasil, nanti Bapak Ibu disuruh login. Ini kan ada dua tombol nih, registrasi lalu login. Jangan lalu login aja, registrasi belum pernah nggak bakal masuk. Registrasi dulu, registrasi dengan email kita buat username, kita buat password. Setelah kita di-approve oleh admin jurnal, baru kita masuk. Oke. Atau jurnalnya menggunakan approve otomatis. Setelah kita register, nah kita bisa boleh login. Itu login lah kita. Setelah login, barulah kita dapat akun author. Author itu penulis, ya. Dari laman author itu nanti akan ada formulir. Formulir, siapa penulis satunya, siapa penulis duanya, siapa penulis 3, siapa penulis 4, dan seterusnya. Biasanya sampai penulis 5 masih diakomodasi. Lalu buat judul, lalu kirim abstrak. Setelah ada kirim abstrak, nanti akan ada di bawahnya, kirimkan file jurnal. Setelah kirim file jurnal, ada lagi di bawahnya, kirim file pendukung, katanya. Terserah, mau pendukungnya foto, mau pendukungnya instrumen, mau pendukungnya proposal, terserah Bapak Ibu. Itu pilihannya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu kirim file, lalu Bapak Ibu
Ibu ikuti dengan instrumen. Biasanya yang paling kuat itu instrumen, Bapak Ibu. Nah, orang akan percaya bahwa artikel ini memang kita kerjakan. Ini buktinya instrumennya ada, gitu. Ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu klik tombol submit. Ketika Bapak Ibu klik tombol submit, nanti akan ada pemberitahuan bahwa jurnal kita sudah disubmit. Dan di email Bapak Ibu akan ada diterima bukti submit. Itu biasanya. Nah, siap-siap aja Bapak Ibu di emailnya nanti ya, agak 1 minggu, agak 5 hari, nanti akan ada pemberitahuan bahwa jurnalnya sudah direview, perbaikannya ini segala macam. Oke, jangan lupa Bapak Ibu, saya lupa memberitahu tadi, ketika Bapak Ibu akan mendownload template-nya, lihat di jurnalnya, kapan dia terbit lagi seperti ini, about journal, tentang jurnal. Maka Fatuna, bla bla, terus ada yes, ada yes SN, P yes SN, adalah jurnal ilmiah berkala terbuka yang diterbitkan oleh STID itu. Oh, Cirebon. Nah, ternyata di Cirebon. Saudara ini membuat artikel ilmiah terseleksi dengan frekuensi 2 kali setahun, yaitu bulan Mei dan Oktober. Nah, jangan ini pilih lagi. Dia akan keluar di bulan Mei dan Oktober nanti. Ditahan sertifikatnya nanti. Yang terbit Januari, Februari nanti ya. Kita cari yang 2-3 kali setahun, 4 kali setahun nanti akan ada. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam jurnal ini, maka artikel Bapak Ibu paling cepat akan keluar di bulan Mei. Mei lah tamat, Karena tahan sertifikat di kampus Pak. Jadi nggak bisa tukin loh Pak. Jadi, jadinya ya sertifikat. Jadinya dah Pak. Itu sertifikat tak ngambil apa ya? Ya, baca rohnya tertunda. Lalu ke sertifikasi. Jadi ya, itu yang paling penting. Pak saya menjelaskan di awal tadi jemput-jemput tertinggal nggak apa-apa ya. Ya Pak. Nah, Ya, itu Pak. yang paling penting. Lihat jurnalnya, lihat masa terbitnya. Dari yang paling dekat ya Pak Ibu. Dari yang Februari, Januari sedikit lagi. Mungkin Februari lah. Februari, Maret juga boleh. Pak, yang untuk abstrak dalam berbahasa Inggris tuh Pak, bisa digunakan dengan translate yang Bapak ajarkan tadi itu Pak? Pada dasarnya boleh. Cuma ada beberapa kata-kata khas nanti tidak mampu dia terjemahkan. Iya Pak. Ya kan kalau mentranslate satu-satu nanti kan lama lagi. Boleh gunakan aplikasi-aplikasi translator banyak. Boleh. Mohon izin Pak, apa tadi tempat jurnal tadi itu saya terlambat masuk tadi Pak. Di mana ambilnya itu Pak? Di Google Pak. Apa namanya itu Pak? Ketik di sini Jurnal Pendidikan Agama Islam Sintanam. Nah, cari jurnalnya. Nah, seperti ini. Saya mau yang bagus lah Pak. Pendidikan Agama Islam. Kita lihat ya. Jurnal. Apakah Tarbawi? Ya, Tarbawi ini bagus rasanya. Kita coba cek. Tarbawi Universitas Muhammadiyah Pontianak. Ini bagus nih Pak. Jauh. Dia mau menerbitkan tulisan kita dari Sumatera nih. Nah, setelah terbuka ini, ketik websitenya. Nah, masuk ke website. Tarbawi Khatulistiwa. Kampusnya aja bagus nih Pak. Muhammadiyah Pontianak. Bagus ya kampusnya. Tapi nak dituliskan bulan penerbitannya Pak. Tidak ada, dituliskan bulan penerbitannya. 2 kali setahun. Cuma 2 kali setahun aja 2 Pak. kali dalam setahun. Oh iya ya. Iya. Di contoh jurnal yang sudah jadi mungkin ada Pak, bulan apa terbitnya? Lihat dulu. Nah, ini template-nya Pak. Kemudian kita lihat ini frekuensi penerbitan. Ini frekuensi penerbitannya. Agustus dan Desember itu Pak. Oh iya, 1 tahun,
2 kali Dua dalam kali dalam setahun, setahun, Agustus dan Agustus dan Desember. Desember. Jauh. Nggak bisa pakai ini. Sikat, Pak. Nah, gitu ya. Oke, Kebanyakan kan gimana? udah semakin berpengalaman Bapak Ibu nih. Nah, ya, berpetualanglah di belantara penerbitan ilmiah ini. Nah, gunakan ketelitian kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan tulisan kita akan masukkan. Itu yang pertama ya. Tidak hanya sekedar mencari jurnal, tapi juga meneliti. Jurnalnya berada di Sintanam, kemudian jadwal terbitnya juga harus kita kira-kira gimana? Masih bingung juga? Bu Danti tadi banyak bingungnya katanya di chat. Sekarang nggak bingung lagi kan? Berarti Ya, seandainya jurnal kami misalnya terbitnya bulan Mei gitu, Pak. nah bulan Mei. Karena menunggu antrian terbit Nah, misalnya, Pak. bulan Mei. Berarti kami mengambil Tapi satu. biasanya dikasih kemudahan itu. Fotokopinya dan legalisirnya dikasih. Oh, Bukti kalau sudah PPG ya, Pak. Ya, bukti bahwa sudah PPG. Jadi ada fotokopinya sekaligus dilegalisir. Cuma aslinya belum boleh dibawa pulang. Kenapa? Karena tagihannya ada satu lagi yang belum kelar. Sampai terbit nanti. Terbit nanti Bapak Ibu boleh. Oh, enggak sempat ke Bukit Tinggi, enggak masalah, dikirim lewat JNT nanti. Lewat paket dokumen. Oke, jangan khawatir ya, Bu Yumi. Tapi dalam sekelas ini kata Bapak tadi nggak boleh sama itunya Pak, tempat jurnalnya itu Pak. Betul Ibu. Jangan sama. Jadi upayakan tidak sama, maka tadi sarankan ke Ibu Ketua bikin list. Saya udah dapat jurnalnya ini. Malam ini setelah kita Zoom ini silakan Bapak Ibu mencari jurnal lalu tetapkan. Nah, saya dapat tulis di grup. Saya dapat jurnalnya ini. Ya Bu Ketua bikin listnya di grupnya. Iya Pak. Nah, nanti tinggal diedit aja pesan itu berantai ke bawah nanti. Pilih jurnal. Nah, tulis nama jurnalnya. Berarti kita ke situ masuknya. Nah, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, berarti misalnya kita sudah memasukkan jurnal gitu, Pak. Ya. Untuk soalnya kemarin kan ada tanya ke teman-teman terkait penerbitan jurnal, katanya biasanya kan itu bayar gitu, Pak, untuk penerbitan jurnalnya. Itu makanya lihat ke jurnal masing-masing. Kalau jurnalnya berbayar, ke Bapak Ibu hindari juga boleh. Berarti penerbitan jurnal itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar gitu. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Termasuk Sintan 6. Saya lihat tadi ya, ada beberapa jurnal yang memang berbayar. Mereka minta 200. Iya. 200.000. Itu nanti dikonfirmasinya ke email kita berarti gitu, Pak? Nah, dilihat di jurnalnya apakah mereka berbayar atau enggak. Lihat di jurnalnya. Mereka biasanya menyebut itu. Contoh inilah ya, kita contohkan ini. Iya, Pak. Kita lihat. Nah, ini biaya penulis. Nah, coba lihat. Ada nggak biaya penulis? Ada nggak dijelaskannya? Focus and scope. Section police. Peer review. Application. Nah, ini. Probation frekuensi. Oh iya Pak, ini ada fee author. Gratis kayaknya Pak, secara gratis untuk publik dan akan mensupport pertukaran pengetahuan global terbesar. Nah, kan? Nah, nampak ini ya, jurnal ini gratis, ya udah. Tersedia secara gratis. Prinsipnya membuat riset tersedia secara gratis untuk publik dan akan mensupport pertukaran pengetahuan global terbesar. Berarti jurnal ini gratis. Walaupun disebutnya biaya penulis katanya kan? Iya. Ya, tetap dijelaskannya gratis. Kita coba lihat jurnal yang lain. Yang Danti dapat ini yang derajat Pak, iya, artikel publication. 300. Oh, 300 minta. Iya. Tapi Bapak Ibu sama dengan jalan tol nih.
Kalau jalan non-tol apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu siap-siap Lebih aja. lambat. Ketemu puso, ketemu becak, ketemu jalan lobang. Paham maksudnya ya? Tapi ketika jalannya berbayar, ya jalan tol. Biasanya cepat. Cari aja yang paling murah kalau memang harus berbayar. Dan jangan mau tertipu ya. Nanti bisa saja saking seringnya kita mengakses jurnal di Google, nanti terbaca oleh user, pemancing gitu. Nah, nanti masuk aja ke WA Bapak Ibu penawaran. Penulisan artikel cepat. Anda bingung mau mencari tempat terbit tulisan Anda? Kami menyediakan dengan jalur yang bisa lebih cepat. Nanti mintanya 500. Kalau dimintanya 300, tapi tidak transfer dulu, terbit dulu, baru transfer, tidak salah. Tidak salah. Tapi yang gawatnya suruh minta ditransfer dulu. Nah, nanti kalau sudah ditransfer, nanti dia menghilang, Bapak Ibu. Itu banyak sekali kasus terjadi. Kalau yang seperti ini kan tadi dituliskan Pak IDR 300 gitu. Ya. Terus kita mengetahui bahwa dia akan mempublikasikan dulu baru kita bayarnya gimana itu Pak? Biasanya komunikasinya lewat WA tuh kalau orang. Tapi WA. kalau jurnal resmi tetap aja kita kirim jurnal dulu. Saya hari ini sedang masukkan Sinta 2. Sinta 2 itu 1.500.000. Sampai sekarang belum ada emailnya ngatakan silakan Bapak melakukan pembayaran. Nah, belum ada. Berarti tulisan kita sedang direview, direview layak atau tidak. Nah, kita belum ada bayar apa-apa. Belum ada. Masalah uang belum ada. Sampai nanti dia beritahukan lewat email. Makanya rajin-rajin dia buka email ya. Apalagi untuk jurnal-jurnal yang gratis, yang standar lah. Kalau Sinta 2 itu kan nggak ada yang gratis. Sinta 2 itu 1.500.000 biasanya. Untuk terbitnya Pak? Untuk terbit. Kenapa? Karena itu biaya hidup mereka. Jadi mereka harus punya keuangan juga. Makanya. Tapi kalau Sinta 2 1.500.000, Sinta 1 Scopus itu 5 juta, itu tidak ada masalah. Itu normal namanya. Karena untuk akreditasi internasional, Scopus itu mereka harus bayar ke Scopus sekian. Itu normal itu. Tapi kalau Sinta 2 mintanya 9 juta, nah itu ada maklar namanya. Sinta 2 9 juta atau Sinta 2 7 juta, nah itu ada maklar namanya. Maklar dia yang menjebolkan ke jurnal, dia dari uang 7 juta itu 1.500.000 dibayarnya ke jurnal, keuntungan untuk dia. Banyak itu Bapak Ibu, di belantara penerbitan itu terjadi. Tapi nampaknya harus jeli juga Pak sama jurnal tuh Pak. Karena Fatma adalah sobat Cik Le Pak. Tidak berbayar, cuman ada peringatannya Pak. Tidak aman gitu Pak. Oh, ya itu tadi jalan. Iya Pak. Sama aja analogi kita tadi. Mau pilih jalan biasa, jalan nasional, tidak aman. Ada jalan berlobang, ada truk, ada becak. Ada jalan tol loh Pak. Ada pasar kaget, ada pasar durian. Ya. Jalan tol biar cepat Pak. Biar cepat dan aman ya Pak Sawal. Ya, boleh. Kalau itu kesimpulannya silakan. Saya memberikan opsional aja. Ya, kalau seandainya dirasa jalan tol lebih aman, juga kan tidak mahal gitu Bapak Ibu. Ya, lihat lagi rekening resmi nggak? Di jurnal itu ada rekening resminya itu. Kalau singgah dulu ke rekening pribadi yang lain, di chatnya Bapak Ibu secara pribadi, ternyata rekeningnya beda lagi dengan rekening yang tertera di jurnal, di website jurnal, maka itu bisa jadi akal-akalan dari beberapa pihak di jurnal itu untuk mendapatkan fee. Hati juga. Kalau mintanya 300, transfernya kemana? Ada bank yang ditunjuk, dan itu ada di website. Meskipun itu nama pribadi, tapi tercantum di website.
Bapak Ibu nanti akan ada kemungkinan itu. Ketika nama Bapak Ibu sudah submit, Bapak Ibu nanti akan di WA-nya, akan ditawar-tawari nanti. Bisa jadi ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini kan selalu jeli, selalu gesit ini untuk mencari-cari peluang. Iya. Masuk Ibu capek nak? Masuk Ibu capek, tambah 200 lain. Total transfer 500. Akal-akalan mereka. Nah, dari pembicaraan kita malam ini, mudah-mudahan makin terang jalannya. Tinggal sekarang actionnya untuk mencari jurnal, melihat peluang, kemungkinan dari segi waktu penerbitan mereka, kemudian melihat peluang juga, kemungkinan dari segi pembiayaan, kemudian yang terakhir baru kalau sudah didapat hal yang seperti itu, berarti sudah jatuh pilihan pada jurnal itu. Boleh Bapak Ibu download template. Nah, setelah Bapak Ibu download template-nya, kemudian Bapak buat register ke akun jurnal itu. Registrasi dulu, baru kemudian login, dan setelah itu baru submit. Kapan perlu nanti bisa saja nanti submit itu setelah nanti akan ada review pertama. Setelah di reviewnya akan keluar LOA-nya namanya, surat persetujuan untuk terbit nanti. Bisa jadi setelah LOA itu sudah hampir sama dengan jurnal terbit. Mudah-mudahan nanti LOA bisa sebagai salah satu syarat pengambilan ijazah. Karena kalau sudah LOA itu sudah dipastikan terbit, tinggal nunggu waktu aja. Yang penting Bapak Ibu mengantongi LOA dari jurnal itu. Jadi Berarti kalau sudah ada itu sudah bisa diambil ijazah teman. Sebenarnya sudah bisa, karena LOA itu tinggal nunggu waktu aja terbit. Misalnya tidak tertutup kemungkinan juga, jurnal yang Bapak Ibu dapat itu Mei atau Juni misalnya. Tapi LOA-nya dari hasil konfirmasi Bapak Ibu dengan editor yang ada di jurnal itu, mereka bisa mengeluarkan LOA-nya di bulan Februari, di bulan Maret misalnya. Ya boleh, ambil aja itu, ambil aja kesempatan itu. LOA itu udah hampir sama dengan jurnal, cuma LOA itu nggak ada link. Jurnal kita terbit dulu baru ada link. Tapi dengan ada LOA itu sudah ada kesepakatan itu antara Bapak Ibu sebagai autor dengan jurnal sebagai lembaga penerbit. Itu ada solusinya. Berarti kalau sudah ada, Pak, kalau sudah ada LOA-nya berarti lah bisa nerima sertifikat, Pak. Bisa jadi nanti. Karena itu sih kan ibaratnya sudah terbit, tinggal nunggu waktu. Nah, oke, Pak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Cari jalan lah diajar deh Pak Su, ya Pak. Kalau mencari jalan lah. Cari malangkah lah diajar lo deh Pak Su. Dua kali ya cerita jurnal lah. Iyo Pak. Nah, di grup lain tentu cerita jurnal. Walah cerita jurnal 2 kali. Besok cari jalan tol lo dah Pak. Pak Ibu, cukup ya untuk malam ini. Ini udah larut. Ya, Pak, makasih banyak Pak atas Terima kasih Pak, banyak Pak. Sama-sama Pak Ibu. Terus berusaha ya, terus berusaha menjada-wajada seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Mudah-mudahan nanti akan ada jalannya. Ya Bapak Ibu, kita ucapkan hamdalah untuk pertemuan malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.